在玉龙关用武浩辰。啊！你的愿望达成了。慕容无罪者，无职破晓晨曦之意。这个故事的结局。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya kita bakal melanjutkan si Abang Hao Chen lagi. Yes, di part ini seru banget guys. Karena ternyata Kaisar Iblis Feng Xiu itu udah berhasil menjadi sosok dewa tertinggi. Gimanakah cara dia berhasil? Tentu tidak mudah. Dan apa reaksinya Hao Chen ketika mengetahui hal itu? Secara kan Hao Chen juga udah jadi dewa nih. Jadi dua sisi sudah menjadi dewa tertinggi, siapa yang lebih kuat? So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Semua dikejutkan, ternyata istri dari Kaisar Feng Xiu itu bernama Ling Xuan dan merupakan neneknya Hao Chen. Ling Xuan sangat sedih karena selama ini dia menunggu-nunggu kepulangannya Feng Xiu. Dia sendirian membesarkan anak mereka. Setiap hari dilewati sampai anak mereka lahir. Dan dari situ Ling Xuan baru sadar kalau Feng Xiu merupakan ras iblis. Itu juga berarti anak mereka memiliki garis darah iblis. Ling Xuan merasa tertipu. Jadi semua ras manusia menjadi mengincar dia dan anaknya guys. Maka nggak ada pilihan, Ling Xuan menggunakan belati yang diberikan Feng Xiu untuk menusuk jantungnya sendiri. Dia korbankan diri, lalu darahnya dia berikan kepada anaknya untuk menyamarkan darah iblis yang dia miliki. 还给了我们的女儿，刺进了我的心口。我用这把你送给我的匕首，我没有办法。 Tentu Ling Xuan terus menagih janji Feng Xiu yang akan kembali guys, tapi nyatanya dia tidak pernah. Jadi Feng Xiu hanya mengaku salah dan meminta maaf. Kalian mesti ingat ini adalah kekuatan si Raja Dosa Nafsu. Kalian jangan lupakan itu. Ling Xuan mengajak Feng Xiu untuk tinggal di sini bersamanya. Tapi Feng Xiu minta maaf karena dia tidak bisa tinggal. Dia ambillah belati milik Ling Xuan lalu menusuk jantungnya sendiri. Jika ada kehidupan setelah kematian, maka Feng Xiu pastikan akan mencari dia. Dan akhirnya ilusi di sana pun perlahan menghilang. Sudah 15.000 tahun Ling Xuan meninggal. Dan selama itu juga setiap hari Kaisar Feng Xiu mendapatkan mimpi yang sama, di mana jantungnya terus ditusuk. Puluhan ribu kali pun dia rela guys, karena emang itulah kesalahan dia. Tapi tujuannya tidak akan berubah. Raja dari dosa nafsu pun dia tangkap. Berani sekali menjebak aku menggunakan Ling Xuan dan tuar. Raja dosa nafsu pun dia habisi di tempat guys. 你到底身犯七罪？我从没。你找死！ Para dewa tidak ingin Kaisar Feng Xiu menjadi dewa juga, maka dari itu dia gunakan cara paksa. Dia kumpulkan semua dosa terdalam di dunia ini demi mencapai ke tingkat dewa. Jadi konon dulu sempat ada sosok dewa yang mengendalikan dosa-dosa di dunia guys. Tapi dia jatuh ke dalam jalan iblis, lalu berbalik melawan para dewa. Itu menghasilkan keruntuhan tata dunia. Karena terlalu kuat dan tidak terkalahkan, maka dewa pencipta turun tangan menggunakan kekuatannya untuk menghabisi, sekaligus memecah kekuatan ilahi dewa pendosa menjadi 7 bagian, lalu disegel ke menara penghakiman dewa ini. Nah, jikalau seseorang mengumpulkan ketujuh kekuatan dosa itu, maka orang tersebut akan menjadi dewa dosa yang baru, alias membangkitkan kekuatan sang dewa dosa guys. Dan itulah yang Kaisar Feng Xiu lakukan. Proses sudah hampir selesai. Keempat dewa lain sadar pun segera mencegahnya. Jikalau Kaisar Feng Xiu berhasil mendapatkannya, dunia mereka tentu akan runtuh dan hancur. Keempat dewa menggabungkan kekuatan untuk menekan dia. Tapi Kaisar Feng Xiu terlalu kuat untuk mereka lawan. Serangan gabungan pun bisa dia lawan semua.
Sebenarnya para dewa itu sudah mati. Yang dilawan Kaisar Fengxiu sekarang cumalah proyeksi alias sebagian jiwanya doang. Makanya mereka lemah. Apalagi kita ingat Kaisar Fengxiu itu udah jauh lebih kuat guys, melampaui 1 juta poin spiritual. Bisa dibilang dia orang paling kuat di dunia ini. Dia injaklah keempat dewa dengan tubuh raksasa sampai mementalkan mereka. Keempat dewa sudah bukan lagi lawan dari Kaisar Iblis. 那就不要是守护世界的。狂变式神。 Hanya butuh satu tebasan pedangnya saja, itu langsung menghancurkan 2 dewa sekaligus. Kuat banget. Tersisa dewa cahaya. Dia mencoba melawan dengan kekuatannya guys, pun sama saja. Sekali serang dia langsung menghilang. Kuat banget kakeknya Hao Chen guys. Tetapi ternyata masih ada ujian lain yang harus Kaisar Fengxiu lewati. Jadi ketika dia mendapatkan sumber kekuatan Dewa Dosa, ada segel di menara ini yang akan memenjarakan dia selama-lamanya. Dan dipastikan tidak akan ada jalan keluar. Wah, apakah Kaisar Fengxiu akan terjebak selama itu guys? Tapi harusnya ada cara untuk dia keluar. Tidak lama dari itu, muncullah Fasago yang akan membawa dia pulang. Yang ternyata ini sudah dia rencanakan sedari awal. Dengan kekuatan terakhir Fasago, dia korbankan semuanya guys. Supaya Kaisar bisa keluar dari tempat ini. Sebelum meninggal, Fengxiu pastikan akan membawa dia pulang dan melihat bunga sakura di kampung kelahirannya lagi. Jiwa Fasago pun seakan-akan kembali ke kampungnya. Itu adalah harapan terakhir dia guys. Dan pada akhirnya, dia pun menghilang dari sana. Yang artinya dia sudah benar-benar meninggal. Sementara Kaisar Fengxiu menaiki tangga untuk keluar dari sana. Sebagai penguasa ras iblis, dia tahu apa yang dilakukan klannya itu salah. Tetapi lebih salah lagi para dewa di atas yang cuma menonton guys ketika ras iblisnya itu dihabisi, dihancurkan. Nah, jadi ceritanya dulu ras iblis mereka itu dihancurkan sama si hukum langit atau si dewa penghancur. Para dewa lain itu cuma diam doang. Tetapi ketika ras iblis datang ke benua ini, para dewa malah gak terima guys, lalu menghukum mereka. Tentu Kaisar Fengxiu gak terima lah. Lantas kenapa pilih kasih? Pada akhirnya Kaisar Fengxiu berhasil menyerap kekuatan Dewa Dosa dan berubah menjadi sang dewa tertinggi. Wah, keren banget ya guys ya. Ini sih bencana untuk sang cucu alias Hao Chen. Dan akhirnya dia keluar dari segel di sana. Jadi sebenarnya tindakan Kaisar Fengxiu itu cuma pengen mencari tempat tinggal untuk ras iblis mereka guys. Karena kan dunia mereka udah dihancurkan. Tetapi mereka mau diusir. Menara ilahi pun dihancurkan dan dia pastikan juga bakal menghancurkan segala-galanya. Demi menghabisi musuh bebuyutannya, yaitu si hukuman langit alias sang dewa penghancur. Jadi jelasnya ini bakal menjadi perang yang terakhir. Sementara itu, Hao Chen di kejauhan, dia merasakan nafas dari Kaisar Iblis Fengxiu yang sudah menjadi dewa. Kau akan ingat Hao Chen itu pernah melewati ujian, di mana dia harus mendamaikan ras peri malam dan peri matahari. Tapi ujung-ujungnya dia gagal guys. Nah ini sama nih. Sama dengan manusia dan ras iblis yang tidak bisa akur. Diibaratkan minyak dengan air yang tidak akan pernah bersatu. Dan waktu ujian itu, sumber dari segalanya itu merupakan kehancuran. Makanya ketika Hao Chen melalui ujian itu, dia selalu menghadapi kehancuran yang tidak bisa dihentikan guys. 就是毁灭，而一切的源头。
Hao Chen mengingat sebelumnya Dewa Pencipta itu pun gagal memutus kebencian antar ras ini. Jadi kalau Hao Chen ingin menyelamatkan rasnya, maka dia harus mengalahkan Dewa Iblis. Maka Sang Dewa Pencipta mempercayakan semua hal yang ada di dunia ini kedamaian kepada si Hao Chen. Dan akhirnya dia pergi guys, artinya sudah gak bakal ketemu lagi. Sungguh tanggung jawab yang besar, tetapi Hao Chen berjanji akan melakukannya. Dia melihat teman-teman dan semua orang yang dia sayangi sembari mengucapkan janjinya guys, untuk mengalahkan Kaisar Iblis Feng Xiu dan melindungi benua iblis suci mereka, lalu memberikan harapan indah kepada dunia tanpa batas. Sementara Cai Er juga sudah mencapai ke tahap akhir, dia harus membuat pilihan terakhir. Cai Er tahu apa yang akan Hao Chen lakukan, yaitu melindungi dunia ini. Maka Cai Er memilih untuk melindungi kekasihnya Hao Chen. Mantul. Kita balik lagi ke Lord kita si Kaisar Feng Xiu. Tampang dan kekuatannya sudah berbeda jauh. Sekali dia muncul aja, bulan langsung jadi gerhana guys. Manusia yang melihat kemunculannya itu langsung dihantui oleh rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Keberhasilan Kaisar Iblis menjadi dewa tertinggi juga membuat semua iblis itu bersorak keras. Rencana mereka akhirnya tercapai. Hidup Kaisar, hidup Kaisar. Benua ini sepenuhnya akan menjadi milik kita, teriak mereka. Kaisar Feng Xiu melancarkan serangan naga penelan langit. Itu langsung menggelapkan satu kota guys. Kekuatan gelap itu membuat para manusia pun jatuh ke dalam keputusasaan, menyerah kepada takdir karena mereka sadar pasti akan meninggal. Tetapi muncullah sosok yang mengatakan untuk tidak perlu takut. Yes, benar, itu adalah Cai Er. Dia muncul membawakan bunga kematian yang menghalau serangan sang Kaisar Feng Xiu. Kekasih kita makin kuat nih guys. Setidaknya Cai Er sekarang yang sudah jadi dewa memberikan harapan buat para manusia. Gak disangka wanitanya Hao Chen akan menghadapi seorang Kaisar Iblis duluan. Kaisar Feng Xiu memanggil lebih banyak lagi naga penelan langit. Cai Er pun membentuk pelindung untuk kota. Tetapi tiba-tiba para naga itu menghilang jadi abu. Dan muncullah cahaya yang menghilangkan kegelapan di sana. Yes, benar. Itu adalah Lord kita Hao Chen. Muncul juga dia ya guys ya. Kemunculan Hao Chen seperti membawa kekuatan dunia bersamanya. Gila, keren banget. Kalau di belakang Kaisar Feng Xiu itu adalah gerhana bulan kan? Nah, di belakangnya Hao Chen merupakan matahari raksasa. Ini bakal menjadi pertarungan antar para dewa. Hao Chen membawa kekuatan cahaya dan harapan kepada ras manusia. Dia sebarkanlah energi kehidupan cahayanya, lalu menyinarkan kembali langit dan kota mereka guys. Keberhasilan Hao Chen yang menjadi seorang dewa juga membawakan harapan besar kepada semua ras manusia. Dan semua orang pun jadi kembali bersemangat, memberikan dukungan besar kepada kedua dewa baru. Ada sosok dua dewa berdiri di sisi mereka, Dewa Pencipta dan juga Dewa Kematian. Semua ras manusia pun kembali bangkit, bersiap untuk perang. Begitu juga dengan ras iblis. Tampaknya dendam 6000 tahun ini akan selesai. Dan inilah babak penentuan. Manakah yang bakal menguasai dunia ini guys? Kaisar Feng Xiu mengatakan, Long Hao Chen, 3 hari kemudian kita bakal bertemu di perbatasan Yulong. Bersiaplah untuk perang terbesar yang menentukan nasib kedua ras kita. Hao Chen tidak takut. Akan dia terima tantangan tersebut. Gila. Ini keren banget ya guys ya. Jadi gak sabar melihat perang terakhir ini. Seseru apa ya? Udah mau tamat nih. Karena udah mau perang terakhir, Mimin jadi udah gak sabar. Mimin jadi curiga jangan-jangan tamatnya itu di episode 200 guys. Jadi dipaskan gitulah. Oke deh, kita ada sedikit cuplikan buat episode 199. Nah jadi guys, dalam penentuan 3 hari persiapan ini, ras manusia melakukan semua cara untuk memperkuat pasukan mereka.
Semua pejabat, semua petinggi dikumpulkan untuk berperang. Sudah tidak ada kata damai. Hao Chen sebagai pemimpin dunia, dia mewakili ras manusia buat mengucapkan janji kepada para pahlawannya gugur. Dia juga akan menambahkan tekad para pahlawan ke dalam perang ini. Dan setelah semua selesai, dia bakal membawa pulang jiwa mereka ke tanah ini lagi, guys. Para pahlawan yang terjebak di alam semesta, mantap. Kita tunggu lagi di part 199 Sheng Yi Wanzhou alias Throne of Steel. Dan satu hal yang pasti cuma di sini ya guys ya, Gobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.